warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Andi Febrianti. Saya dari kelas manajer dan di sini saya akan melakukan analisis SWOT terkait pendidikan di Indonesia dan bagaimana strategi pendidikan di Indonesia untuk dapat mengalami perubahan yang lebih baik dan dapat mengembangkan kebijakan yang lebih baik untuk kemajuan suatu peradaban. Setelah kita ketahui bahwa pendidikan di Indonesia sebagian besar diartikan oleh masyarakat bahwa pendidikan hanya dapat diakses melalui pendidikan kenegaraan secara formal, yaitu dengan kegiatan bersekolah. Nah, padahal sejatinya pendidikan ini dapat diakses dan dapat diselenggarakan dengan berbagai sumber, dapat diakses dari berbagai sumber, tidak hanya dari sekolah saja. Nah, pada hakikatnya di Indonesia untuk memperdalami ke pendidikan sendiri masih belum sampai pada menemukan hakikat secara filosofis dan hakikat secara praktis. Nah, untuk itu, karena pendidikan ini sejatinya dapat diakses dimanapun dan dari sumber manapun, dan hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, yang mana di kegiatan ini, pendidikan ini dapat diakses dari berbagai sumber, tidak hanya berasal dari penyelenggaraan sekolah. Nah, untuk itu, apa sejatinya pendidikan di Indonesia ini dan bagaimana sih penyelenggaraan pendidikan di Indonesia saat ini. Oke, langsung saja, inilah analisis SWOT terkait bagaimana sih pendidikan di Indonesia ini sejatinya. Nah, berikut analisis SWOT terkait dunia pendidikan di Indonesia itu seperti apa. Setelah kita lihat dari analisis SWOT, yang pertama yaitu strength atau kekuatan. Nah, jika dilihat dari kekuatan, maka di sini dapat terlihat bahwa kemajuan perkembangan teknologi informasi ini tidak sebagai batu loncatan untuk kita terus berkembang dan terus mengalami perubahan untuk mampu mengikuti perkembangan zaman yang semakin modern ini, karena juga jaringan ini dapat diperluas. Nah, selain itu juga mampu dan mudah mengakses kegiatan baik itu secara digital maupun secara non-digital, karena telah kita ketahui banyak sekali kegiatan-kegiatan positif yang tidak hanya bersumber dari penyelenggaraan secara formal, tapi juga banyak sekali volunteer-volunteer yang hadir untuk melakukan penyebaran terkait pendidikan di Indonesia ini dan untuk mendidik semua anak-anak di Indonesia, baik anak-anak maupun masyarakat di Indonesia. Nah, selain itu juga kekuatannya juga terdapat suatu kebijakan zonasi yang mana hal ini dapat mengurangi gap antara yang bersekolah atau yang berpendidikan atau yang menempuh pendidikan dari keluarga yang tidak mampu dan dari keluarga yang mampu, sehingga di sini disamaratakan dan diberi keadilan yang mana tidak ada lebih dikhususkan dan tidak ada yang lebih dilebihkan, karena mengapa kita semua sama, sehingga dengan adanya kebijakan zonasi ini sangat membantu sesamanya. Nah, selanjutnya yaitu weakness atau kelemahan. Nah, telah kita ketahui bahwa pendidikan di Indonesia ini seringkali bergonta-ganti kurikulum. Nah, hal inilah yang menjadikan pendidikan di Indonesia termasuk guru, termasuk orang tua dan masyarakat sulit untuk mampu melakukan perubahan secara cepat, karena ini dibutuhkan sebuah waktu yang cukup lama untuk dapat beradaptasi dengan kurikulum-kurikulum baru yang telah ditetapkan, sehingga kemungkinan besar pendidikan pergantian kurikulum dalam dunia pendidikan ini sangat menjadi kelemahan untuk kita mampu memajukan pendidikan untuk perubahan peradaban yang lebih baik. Nah, selain itu juga masih rendahnya kualitas sumber daya manusia, karena mengapa telah kita ketahui banyak sekali di pelosok-pelosok daerah masih kekurangan sumber daya manusia untuk dapat memajukan dan memberikan sebuah aspek pendidikan yang lebih intens kepada masyarakat dan anak-anak khususnya di sana. Nah, selain itu juga masih banyaknya kekurangan fasilitas juga yang dibutuhkan oleh baik itu oleh sekolah, baik itu oleh masyarakat untuk dapat mengakses pendidikan yang lebih baik.
Selain itu, proses berlangsungnya di dalam dunia pendidikan dalam teknisnya juga masih belum berjalan maksimal, yaitu antara orang tua, guru, dan anak maupun masyarakat, sehingga perlu adanya kerjasama antar sesamanya, antar semua untuk berkolaborasi dalam meningkatkan pendidikan di Indonesia ini agar lebih baik. Selanjutnya yaitu opportunities atau peluang, yang mana di era sekarang ini tidak menutup kemungkinan untuk kita mampu berkolaborasi, baik itu pemerintah, masyarakat, kaum akademisi, untuk saling bersinergi dan saling menguatkan, sehingga di sini diharapkan dapat bersinergi dan saling menguatkan baik itu antara pemerintah dan swasta, yang mana kita dapat berkolaborasi satu sama lain untuk dapat memajukan dan dapat meningkatkan pendidikan di Indonesia ini. Nah, salah satunya yaitu kebijakan Kampus Merdeka Belajar kali ini yang telah kita hadapi, dan ini adalah sebuah peluang untuk kita semua, termasuk di sini yaitu para mahasiswa, untuk dapat mengeksplor dirinya, dapat menggali potensi dirinya untuk dapat ikut terjun langsung dari misalnya saja kegiatan magang kali ini. Nah, kita dapat terjun langsung dalam dunia industri, dalam dunia kerja, sehingga dapat dikenalkan tantangan-tantangan kedepannya yang apa yang harus dihadapi, sehingga nantinya kita siap untuk menghadapinya. Nah, selain itu juga terdapat analisis yaitu ancaman atau threats. Nah, yang mana di sini regulasi adalah ancaman terbesar dalam dunia pendidikan. Yang mana apabila regulasi tidak sinkron dan tidak mendukung dunia pendidikan, maka dapat menghambat semuanya, dan kegiatan pendidikan ini, dunia pendidikan ini tidak dapat berjalan dengan sesuai apa yang diharapkan dan sesuai dengan apa yang ditujukan. Berdasarkan analisis yang telah saya paparkan, maka di sini dapat diinisiasi untuk dapat dan untuk adanya sebuah strategi dalam dunia pendidikan untuk dapat mendukung satu sama lain, yaitu menggunakan konsep pentahelix, yang mana dilibatkannya semua peran, baik itu pemerintah, masyarakat, kaum akademisi, swasta, dan media, untuk bergabung menjadi satu kesatuan, untuk saling mendukung dan berkolaborasi untuk menciptakan suatu peradaban pendidikan yang lebih baik, yang mana pemerintah di sini sebagai pemangku kebijakan untuk dapat menciptakan regulasi yang tepat terhadap untuk mendapat asesmen kebutuhan dari dunia pendidikan, dan nantinya pihak swasta juga dapat memberikan suatu bantuan, baik itu berupa materi atau berupa hal apapun dalam akses pendidikan, dan nantinya sehingga dapat terlahirnya sebuah ide-ide kreatif juga dari kaum akademisi dan dari masyarakat itu sendiri untuk terus mendukung dan terus mendorong adanya sebuah kebijakan yang tepat dalam dunia pendidikan ini, sehingga di sini diharapkannya sinergi yang saling menguatkan dan saling mendukung dapat tercipta dalam dunia pendidikan di Indonesia ini. Dan harapan kedepannya bagi saya sendiri yaitu mampu menjadi pemangku kepentingan pendidikan di Indonesia yang nantinya dapat menciptakan regulasi-regulasi dan kebijakan yang tepat untuk dunia pendidikan di Indonesia, agar mampu menciptakan suatu peradaban yang lebih baik dan mampu menciptakan kondisi pendidikan yang lebih baik lagi, dan lebih khususnya meningkatkan tingkat literasi pada masyarakat Indonesia agar mampu menjadi masyarakat yang unggul, kreatif, inovatif, dan mampu berpikir kritis. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.